وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر فضلنا هضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati. Terkhusus kami hormati Ketua DKM kami, Ketua DKM kita yaitu Bapak Gema Ardiadi, Bapak RT kita Bapak Didi Soekardi, sesepuh kita Bapak Castup, dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati Musalla atau Masjid At-Tawabin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini adalah malam pertama kita akan mengikuti kegiatan sholat tarawih secara berjamaah di tempat ini. Semoga ini adalah awal yang menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Islam itu sesuai dengan namanya aslama yuslimu Islam. Artinya menyelamatkan. Bisa berarti mendamaikan. Bisa berarti tunduk dan patuh. Bisa berarti berserah diri. Nah, untuk mendapatkan semua pengertian-pengertian yang mulia dan sakral itu, maka kita dibimbing dengan syariat-syariat agama yang telah ditetapkan secara terperinci, lengkap dan sempurna. Islam adalah agama yang menghendaki agar umatnya ini selalu dalam keadaan selamat. Selamat lahir, selamat batin. Selamat rumah tangganya, selamat hubungan kepada sesama manusia, selamat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam juga berarti damai. Islam senantiasa mewujudkan kedamaian dalam arti yang sebenar-benarnya. Islam tidak ingin kehidupan kita ini mengalami suatu kondisi yang kacau. Mengalami kondisi yang tidak sehat dalam segi pikirannya, dalam segi hubungan sosialnya, dalam segi hubungan-hubungan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mesti berpasrah diri, tawakal. Kita pasrahkan diri kita, semua-muanya kita pasrahkan. Mulai dari hidup, mati, ibadah, dan lain-lain kita serahkan, kita pasrahkan. Nah, untuk mewujudkan itu semuanya, kita mesti melaksanakan syariat-syariat agama yang telah ditentukan kepada kita. Mari kita lihat. Agama yang paling sibuk beribadah menjalankan syarat agamanya adalah Islam. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat bulanan, bahkan ada yang bersifat tahunan. Semua syariat-syariat agama ini bertujuan agar manusia jangan sampai terlepas hubungan komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya yang harian itu seperti apa? Salat 5 waktu.
Dalam keadaan apapun, sholat yang lima waktu ini tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Apakah kita sakit, apakah kita sibuk, apakah kita miskin, apakah kita kaya, apakah kita rakyat biasa, apakah kita pejabat negara, semuanya kita wajib melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai ada alasan, kenapa kamu terlambat sholat? Kenapa kamu tidak sholat? Sibuk pak, sibuk bu. Itu adalah alasan yang dibuat-buat. Dan yakinlah, sholat yang ditetapkan sebagai syariat, yang diwajibkan kepada kita umat Islam, itu pasti dapat terlaksana. Coba kita lihat sholat itu. Diletakkan pada tempat yang tidak mengganggu kesibukan aktivitas manusia. Pagi-pagi subuh tidak ada orang beraktivitas. Longgar, luang waktunya. Zuhur pun orang sudah istirahat. Asar siap-siap pulang. Maghrib sudah di rumah. Isya siap-siap tidur. Betapa mudahnya sholat itu. Betapa tepatnya waktu ditentukan kepada kita. Juga sholat dibuat semudah, seringan, dan seindah mungkin. Dari anak TK sampai orang tua, semuanya pasti bisa melaksanakan ibadah sholat. Nah, mengapa orang ada yang tidak sholat? Itu karena kurangnya penghayatan dan penjiwaan kepada ajaran agamanya sendiri. Segala sesuatu, kalau kita tidak menjiwainya, tidak meyakininya, tidak menjadikan segala itu menjadi prioritas, maka akan menjadi berat. Kalau kita berkeyakinan bahwa sholat itu adalah kewajiban dari Allah, dibuat sebaik mungkin, seindah mungkin, dan seringan mungkin, dan menjadi suatu media untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat itu akan terlaksana sebagai kebutuhan harian kita. Mari kita lihat, survei membuktikan orang-orang yang rajin sholat pasti terpelihara akhlaknya, terjaga iman dan takwanya. Tidak ada ceritanya orang yang rajin sholat kemudian terlibat tawuran, terlibat perkelahian, pembunuhan, tidak ada. Karena Allah pasti menjaga jiwanya. Allah pasti menjaga akalnya. Allah pasti menjaga akhlaknya. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak-anakku semuanya. Adik-adikku semua, anak-anakku semuanya. Kalian adalah generasi kami, penerus kami. Jangan remehkan sholat ini. Jangan tinggalkan sholat ini. Kalau kalian berani meninggalkan sholat, sama artinya kalian menghancurkan tiang agama kalian sendiri. Ibarat bangunan. Kalau tidak ada tiang, maka bangunan itu akan rubuh. Dalam beragama pun sama. Kalau tidak ada sholat, maka agamanya akan hancur. Tidak ada suatu syariat dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Tidak ada kenikmatan dalam beribadah. Tidak ada kenikmatan dalam sholat kalau sholat itu ditinggalkan. Sumbernya, muaranya adalah dari sholat. Kalau sholat kita benar, kalau sholat kita baik, maka akan terjaga iman dan takwa kita, serta akhlak kita. Dan ingatlah, nanti di akhirat, yang pertama akan ditanya adalah sholat kita, bukan yang lain-lain. Jika sholat kita beres, jika sholat kita sempurna, apalagi dilaksanakan dengan sholat berjamaah, maka kita akan sempurna pahala kita dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Cukup satu pertanyaan. Dengan sholat ini, maka tidak usah ditanya yang lain, akan diterima amal pahalanya dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami menghibur dan mengharapkan kepada anak-anakku semuanya dan kepada kita para jamaah sekalian, alhamdulillah kita punya masjid ini. Mari kita penuhi masjid ini dengan salat berjamaah. Tidak hanya salat Jumat, tidak hanya salat tarawih. Mari selagi masih hidup,
selagi masih sehat, kita betul-betul menggunakan nikmat sehat ini untuk sholat berjamaah. Karena untuk ini kita diciptakan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Tidak ada gunanya, arti dan manfaatnya kita hidup di dunia. Walaupun umur kita sampai 1000 tahun, kalau sholat berani ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Salat adalah bekal kita yang terbaik menghadap pada Allah. Kalau tidak ada amal salat, dengan cara apa lagi kita akan menghadap kepadanya? Ini yang bersifat harian. Yang bersifat tahunan adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang alhamdulillah kita sampai pada bulan suci Ramadan. Ini menjadi doa dan harapan kita. Banyak saudara kita, jamaah kita yang sudah meninggal. Tahun lalu mereka masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tahun ini mereka sudah berada di alam barzakh. Dan kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya sehat. Amin. Semoga kita kuat, semoga kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini sebaik-baiknya dan seoptimal-optimalnya. Amin ya rabbal alamin. Puasa yang sempurna, puasa yang benar dan mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu mengantarkan umat Islam kepada derajat ketakwaan adalah puasa yang dilaksanakan secara lengkap dan komplit. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita tarawih dan tadarus Al-Quran. Tidak cukup hanya puasa. Kita harus menyempurnakan ibadah puasa kita itu dengan sholat tarawih seperti ini. Agar apa? Puasa yang kita laksanakan itu benar-benar sempurna adanya sehingga mengantarkan kita kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat orang-orang yang soleh itu. Orang-orang soleh dan solehah itu. Tidak cukup hanya berpuasa di bulan Ramadan. Mereka menyibukkan diri dengan tadarus Al-Quran. Mereka menyibukkan diri dengan sholat tarawih. Mereka menyibukkan diri dengan menjaga akhlaknya. Menjaga tutur katanya. Karena apa artinya kita berpuasa sementara tutur kata kita, akhlak kita tidak dijaga. Ini adalah puasa yang sia-sia. Puasa itu kan minimal menahan rasa haus dan lapar. Itu minimal. Maksimalnya kita menahan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu, lalu kita berbicara sembarangan, menyakiti sesama kita. Ayo adik-adikku semuanya nih. Kalau kita mendengar atau melihat ada hal-hal yang janggal, yang salah, Nabi mengajarkan kepada kita, berkatalah yang baik atau diam. Kalau melihat kondisi yang tidak enak, ucapkan astaghfirullahal azim. Jangan biasakan mengucapkan kata-kata kotor, menghina temannya dengan mengatakan kebun binatang, dengan mengatakan sumpah serapah. Ini adalah bagian dari ajaran iblis yang ingin menghancurkan pahala kita, yang ingin menghancurkan hubungan baik kita kepada sama manusia. Anak-anakku semuanya, jangan mengikuti ucapan-ucapan yang tidak islami. Biasakan, apalagi di bulan puasa ini. Kalau ada kondisi-kondisi hal-hal yang tidak mengenakan, ucapkanlah astaghfirullahal azim atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mengamati dimanapun anak-anak kita ini, dimanapun, terutama anak remaja.
Kalau bicara, kalau ada yang salah, selalu yang diucapkan adalah kebun binatang. Dan ini bukan ajaran Islam. Bertobatlah, hentikan itu semua. Kalau kamu tidak menghentikan ucapan kotor itu, akan terbawa nanti sampai tua. Dan ini berbahaya. Kita adalah makhluk sempurna, makhluk yang terbaik. Maka perbaikilah akhlak kita. Sempurnakan akhlak kita. Kita mulia, kita terhormat karena dari ucapan kita, dari perilaku kita. Orang memandang kita dan orang hormat sama kita. Dan kita berwibawa di hadapan sesama manusia dengan akhlak kita, dengan ucapan kita. Kita akan hina dan akan menjadi omongan negatif di tengah-tengah masyarakat. Kita akan dikucilkan. Kita akan dibenci oleh masyarakat kalau akhlak kita buruk, kalau ucapan kita buruk. Jadi yang menjatuhkan wibawa kita, menjatuhkan nama baik kita adalah kita sendiri, bukan orang lain-lain. Oleh karena itu mari kita semuanya, terutama anak-anakku, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita berlatih. Di samping menahan rasa haus dan lapar, kita melatih hawa nafsu kita. Jangan sampai kita mengucapkan perbuatan-perbuatan yang kotor dan sia-sia. Kalau itu yang kita lakukan, maka hancurlah pahala kita. Tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun kalau kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Nabi bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Banyak sekali kata Nabi yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali hanya lapar dan haus saja. Semoga puasa kita hari ini adalah puasa yang terbaik karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih hidup apa tidak. Semoga kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berharap kepada para jamaah, kalau malam ini kita datang penuh ini masjid, kami mohon dengan sangat kita berusaha sampai akhir Ramadan kita tetap semangat sholat tarawih. Siap jamaah? Ragu nih jawabannya. Siap kita bersama-sama di sini? Insya Allah. Mari kita lawan segala tantangan, ujian dan cobaan. Rasa malas, ngantuk, capek, lelah kita lawan. Jangan sampai setan memenangkan perjuangan ini. Kita harus bisa mengalahkan setan. Kita berjuang melawan setan. Jangan sampai setan menjajah iman kita. Jangan sampai setan mengelabui hidup kita. Mari kita lawan setan itu. Mari kita lawan iblis itu. Jangan sampai menjajah diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum saya akhiri, ini ada amanah dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Gabus. Ini ada amplop berisi permohonan sumbangan untuk anak yatim 1000 orang. 1000 orang. Dan dana yang dianggarkan adalah 120 juta. Jadi mohon kepada para jamaah semuanya, nanti kami bagikan untuk dapat menyisihkan hartanya, uangnya berapapun yang ada. Semuanya kami terima. Nanti setelah sholat tarawih, kami akan bagikan amplop ini, bisa diberikan kembali besok pada malam kedua atau malam ketiga. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada ucapan-ucapan yang tidak pantas, itu adalah dari kebodohan saya. Jika ada ucapan-ucapan yang baik, yang mendidik, itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.